Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sahabat Sultan yang rahmati, kita berjumpa kembali dalam kajian hadis Al-Arba'in dari karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang sudah pernah kita kaji sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke 23, kemudian 24 dan 25. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bacakan 3 hadis yang insyaallah kita akan kupas ya satu persatu. Pada hadis yang ke-23, hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma azinallahu li syai'in ma azina lin nabiyyin hasanis sauti yataganna bil qur'ani yajharu bihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Pada hadis yang ke-23 dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, ma azinallahu li syai'in, tidaklah Allah mengizinkan untuk mendengar sesuatu. Ma'azina li nabiyyin hasanis saut, yaitu mengizinkan kepada Nabi untuk memperbagus suaranya di dalam melantunkan atau bacaan Al-Quran dengan keras. Yatagonna bil Qur'ani yajharu bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi secara sanad hadis atau derajat hadis ini tidak ada yang meragukan kesahihan hadis ini, yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaguskan suara di dalam membaca Al-Quran. Dan kalau kita mencoba merujuk ke dalam kitab-kitab yang lain, hadis ini juga ada di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai. Dalam kitab Sunan disebutkan dalam 2 sahih dari Imam Bukhari Muslim, maka tentu hadis ini derajatnya adalah sahih level pertama. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Di dalam penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam bagian bawah dari hadis ini disebutkan makna azina ay istama'a. Jadi arti daripada azina adalah istama', mendengar. Kemudian qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Dan itu berarti adalah isyarah kepada keriduan dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Allah mengizinkan atau bahkan menyuruh kepada kita, memberikan dorongan untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Allah kemudian mengizinkan kepada nabinya untuk membacakan Al-Quran dengan hasanis saut, dengan suara yang bagus, yang indah. Dan
Kemudian dalam hadis yang berikutnya, ini karena rangkaian hadis ini yang ke-23, kemudian 24 dan 25 sebetulnya satu tema ya, yaitu tentang keutamaan dari memperbagus bacaan Al-Quran. Maka kita langsungkan saja ke hadis ke-24. An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu asyaddu azanan ila rajuli hasan saud bil qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi rawahu Ibnu Majah. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu jadi sungguh Allah itu maha mendengar. Jadi makna dari wallahu asyhadu azana adalah sesungguhnya Allah maha mendengar. Ila rajuli kepada seseorang hasanis saut yang bersuara indah bil Qur'ani di dalam membaca Al-Qur'an min sahibil qainati dibandingkan dengan seorang penyanyi ila qainatihi pada nyanyiannya. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa Allah SWT senang untuk mendengarkan bacaan dari hambanya, dari seseorang itu dengan suara yang indah, suara yang bagus. Itu ketika membaca Al-Quran dibandingkan dengan seorang penyanyi kepada nyanyiannya. Saya kira di kita ya secara naluriah memang ketika kita mendengar ya ada orang yang menyanyikan satu lagu atau satu irama dengan baik, dengan indah, maka tentu akan tertarik. Meski kadang ya di kita karena tidak mengetahui tentang bahasa, kadang-kadang ada lantunan-lantunan salawat yang ternyata dari sisi maknanya itu bukanlah pujian kepada Nabi, tetapi bahkan maknanya adalah tema-tema percintaan misalnya. Padahal yang melantunkan adalah grup salawat, ya, grup orang-orang yang senang membacakan salawat di hadapan manusia. Tetapi mungkin karena minimnya pengetahuan tentang bahasa Arab, disangkanya kalau kemudian satu lagu yang itu berbahasa Arab semuanya adalah salawat atau pujian kepada Nabi, ternyata tidak. Ini saya kira penting juga untuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing ketika melantunkan satu bacaan ya, satu nasyid yang itu berbahasa Arab, harus kita tahu juga maknanya supaya tidak salah ketika melantunkan sesuatu nasyid, nyanyian yang disangka mungkin oleh kita ini bagian dari salawat, ternyata bukan. Nah ini fatal akhirnya. Bagi orang yang ngerti tentang bahasa, saya kira ini menjadi sesuatu yang memalukan begitu ya. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab tentu akan tertawa ketika mereka melihat di kita di Indonesia ternyata lagu-lagu percintaan itu justru dinyanyikan di hadapan di hadapan satu haflah gitu ya, yang itu kajian sholawat dan yang lain-lain. Ini tentu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau Al-Quran tentu jelas ini dijamin insya Allah bacaan yang mengandung ibadah, bahkan kalau kemudian dinyanyikan atau dilantunkan dengan suara yang indah. Nah sahabat sekalian rahimakumullah, hadis ini disebutkan di dalam, selain dari Rawahu Ibnu Majah ya, juga disebutkan di dalam kitab yang lain ya, ada dalam Musnad Imam Ahmad dan juga ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban. Sehingga dari sisi derajat hadis, maka hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban karena beliau mencantumkan ini dalam kitab sahihnya. Kemudian makna dari azanan adalah mendengar. Ini sebagaimana dalam hadis yang tadi sebelumnya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai jika seorang hambanya membaca Al-Qur'an itu dengan suara yang indah, suara yang merdu.
Nah, ini hadis yang ke-24. Kemudian hadis yang berikutnya ke-25. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa ghairuhuma. Dari sahabat Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Ini hadisnya singkat pendek ya, sebagaimana juga perkataan Nabi itu disebutkan Jawami'ul Kalim. Jadi ringkas, padat, tapi maknanya luar biasa. Jadi saya mengatakan zayyinul Qur'an, hiasilah, perindahlah Al-Qur'an itu bi aswatikum, dengan suara kalian. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Faidul Qadir ya, satu kitab syarah dari Jami'us Shaghir, kitab ini disusun oleh Syekh Al-Munawwir rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwa maksudnya di sini adalah perindahlah suara-suara kalian dalam membaca Al-Qur'an sebagaimana yang ditunjukkan juga oleh hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, di mana Rasul bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Perindahlah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian, karena sesungguhnya suara yang baik itu, suara yang indah, itu akan menambah kepada Al-Quran kebaikan. Jadi tidak sedikit ya orang bisa masuk Islam karena mereka mendengar bacaan Quran dengan suara yang indah. Itulah yang menjadikan kebaikan terhadap Al-Quran. Jadi manusia bisa menerima Al-Quran ketika mereka mendengar dilantunkan oleh orang-orang yang fasih bacaan Qurannya. Dan kalau kita melihat dalam sejarah, ternyata di masa Rasulullah SAW bahkan orang-orang Quraisy, bahkan pembesar mereka, itu kedapatan juga mereka mencuri dengar kepada bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ada kisah yang terkenal ya, 3 orang tokoh ya pembesar Quraisy yang mereka secara diam-diam dalam 3 malam berturut-turut itu ingin mendengar bacaan Nabi. Ini kalau kita melihat dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham disebutkan ada kisatu istima'il Quraisy ila qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah mendengarkannya orang-orang Quraisy, maksudnya tokoh-tokoh mereka terhadap bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga bahkan ada nama-namanya ya. Itu pertama Abu Sufyan bin Harb, ini pimpinan dari orang-orang Quraisy. Yang kedua Abu Jahal bin Hisham, ini gumbongnya pembangkang ya dari pembesar Quraisy. Dan yang ketiga Al-Akhnas bin Syarik bin Amr bin Wahab As-Saqafi. Ini 3 orang tokoh yang kedapatan ya dalam sejarah ternyata mereka mencuri dengar. Jadi mereka di satu malam secara tidak berjanjian mereka kemudian mendatangi rumahnya Nabi dan mereka menempati di tempatnya masing-masing. Jadi masing-masing tidak tahu kalau ada di tempat yang mungkin sebelahnya atau yang lainnya itu ada yang lagi mendengarkan juga. Sampai kemudian terbit fajar, mereka kemudian bertemu di satu jalan dan akhirnya saling mencela gitu. Saling mencela. Karena ketahuan ternyata mereka senang mendengarkan Al-Quran dari Nabi gitu. Padahal mereka musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berjanji besok tidak akan datang. Tapi kemudian ternyata hari kedua mereka kedapatan juga di tempat yang sama dan ketemu lagi. Akhirnya berjanji juga tidak akan datang di malam yang ketiga. Ternyata mereka datang di malam ketiga. Ini luar biasa bagaimana magnet Al-Quran itu mereka sampai 3 malam berturut-turut ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini setelah itu kemudian mereka sepakat mereka tidak akan lagi datang dan berjanji untuk tidak mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Tapi ini membuktikan kepada kita bagaimana orang-orang Quraisy sekalipun yang mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka tertarik dengan bacaan Al-Quran dari lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita paham bahwa
bacaan Nabi tentu bacaan yang luar biasa, sehingga memang sangat indah untuk didengarkan. Dan nanti dalam hadis-hadis berikutnya kita akan bisa melihat bagaimana kesaksian para sahabat terhadap bacaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini saya kira 3 hadis yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, dan sekali lagi menjadi sesuatu yang menjadikan diri kita termotivasi untuk rajin membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Barangkali demikian. Saya mohon maaf. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.